Sumatera Barat, jujur banget nih, gue open. Waktu di Sumbar gue nggak punya temen coy. Gue gak punya temen di Sumbar. Gue gak punya temen. Secara kan gede di Jakarta, sekolah di Bogor gitu ya, kuliah di Depok gitu kan, terus kerja di Jakarta deui gitu, terus tiba-tiba gue pindah ke Sumatera Barat, gue gak kenal seorangan pun gitu, gue gak punya temen. Di situ gue bener-bener gue tahu cuma tetangga gue di kampung gue doang, udah mainan gue di situ doang, nggak tahu lah, sekampung aja gue nggak kenal, cuma tetangga gue doang gue kenal di kampung gue kan. Nah, paling teman-teman suami gue sedikit yang gue tahu gitu kan. Mhm. Jadi emang ada keinginan untuk mengelola itu, maksudnya ada keinginan dan di situ gue awalnya, ya pertama itu, gue nggak coba lah, gue nggak tahu ya passion gue sebagai dosen atau enggak gitu, tapi gue ngerasa Mhm. gue udah gue udah punya bekal ilmu, ya udahlah gue, ngajar deh gitu ibaratnya kan, sebagai lagi pula pekerjaan wanita juga ngajar tuh nggak salah gitu, maksudnya Oh gue iya, masih bener. tetap bisa bagi waktu ya, gue masih bisa bagi waktu, nggak kayak orang kantoran banget lah ibaratnya gue mikirnya gitu kan. Akhirnya gue ngajar, pas ngajar, lo tau nggak mahasiswa yang gue ngajar berapa? Awal gue Berapa? ngajar, kalau yang UPW 4 Hah? mahasiswanya, tapi kalau sama perhotelan jadi 11 gitu ya, adalah 15 orang dulu gue ngajar Kayak awal-awal. kayak kelas barokah ya? Kayak kursus, kayak kursus, kayak kelas Kayak barokah, dulu kita bener, kayak kita dulu kayak SMA, kelas iya, barokah. heeh. Iya, iya barokah kayak gitu. Tapi Iya enaknya sih. emang bisa mengenal mahasiswa tuh satu-satu ya gitu. Iya Di sih. sini ya, di sini nih, apa ya, orang Minang nih ternyata masih menganggap pariwisata tuh hal yang gampang. Maksudnya nggak usah Mmm. kuliah-kuliah banget lah, kalau gue tangkep dulu, ini mohon maaf nih sama orang Sumbar, dulu gue tangkep kayak gitu kan, gue Mhm. mikir kayak gitu. Terus akhirnya, yang emang kuliah di pariwisata emang dia punya niat di pariwisata, gitu. Maksudnya Oke. nggak ada kalau kita ya dulu ya kan kuliah, ya udahlah coba di sini gitu, siapa tahu lulus, kan Heeh. kayak gitu ibaratnya, nggak ada bener-bener yang ngotot gue mau jadi ini, kayak gitu kan. Nah, Bener. pokoknya kuliah aja dulu deh nanti gimana lah gitu kan. Nah, kalau di sini emang orang yang bener-bener niat memang kuliah di itu, di apa, di pariwisata, emang Pariwisata. tujuan hidupnya mau di pariwisata, heeh, dan itu di swasta gua awalnya, ngajar Mmm. swasta kan. Swasta ya tahulah swasta juga, resikonya kan kayak gitu ya, cari mahasiswa kan nggak segampang Enggak, iya. negeri gitu kan, gitu, heeh, nggak segampang negeri waktu di swasta tuh. Habis itu jadi banyak belajar gitu, kebetulan, dekan gua nih waktu di Mhm. swasta, waktu dulu kampus dulu, dekan gue ini emang temennya banyak, Oke. gitu. Maksudnya emang orang industri pariwisata, temennya banyak, di situ gue mulailah kenal lah sama beberapa orang, network gue udah mulailah kenal sama beberapa orang gitu. Terus akhirnya sampai ini, gue juga nggak syok juga sih sama diri gue sendiri gitu kan. Terus akhirnya gue tes lah CPNS kan, Oh. sebagai dosen pariwisata syariah gitu, dosen pariwisata syariah. Itu kalau boleh jujur ya tes CPNS-nya juga untung pesantren dulu ya gitu, bisa Heeh. jawab pertanyaannya kayak gitu. Pertanyaan Emang keagamaan, bener-bener kayak oh, keagamaan. lebih ke Karena kan agama Kementerian gitu ya? Agama. Iya, Oke. Kementerian Agama, disuruh ngaji coy, Hah? disuruh ngaji, Tapi gitu. ini Disuruh menarik sih, ngaji, disuruh menarik artiin sih. makna. Iya, terus Iya pas tes menarik PNS sih. tuh ya, nggak cuma tes tertulis doang kan, tes tertulis sudah ada tuh, kan di-ranking kan, Heeh. ranking, yang lolos ranking 1 sampai 3 doang yang lolos, alhamdulillah gue nambah di ranking 2 gitu kan, Mmm. yang diambil cuma 2 dosennya gitu, kalau gue jelek ya gue jatuh ke ranking 3 gue nggak lolos, kalau gue bagus ya gue masih bisa masuk, cuman 2 alternatifnya gitu kan. Terus Wih, gue kira gokil. tesnya tes tertulis kan, heeh, akhirnya gue tes tertulis clear gitu ya, tes-tes tertulis udah beres. Wawancara, awalnya wawancara ini ngajar, disuruh ngajar. Nah, Mhm. gue ngajar masih based on zaman dosen dulu ngajar pakai PowerPoint, gitu kan, klik, Mhm. jelasin, gitu kan. Ternyata gue baru tahu gitu, kalau yang bener-bener dosen bahkan dia jarang pakai PowerPoint ya, ada yang kayak gitu, dia cuma pakai spidol udah panjang lebar dia spidol tiba-tiba udah kayak mapping apa gitu, wow gitu ya, gitu. Ilmunya bener-bener ada Iya otak iya gitu. iya. Nah, kalau gue kan suka contekan ya di slide, klik klik baru ngomong, klik Iya iya ngomong iya. gitu kan. Iya, klik ngomong ya jelas contekan kan, kalau yang bener-bener yang dosen yang udah ternyata yang senior di kampus tuh yang pakar-pakar dia nggak bawa apa, nggak bawa Nggak slide, bawa bawanya cuma
Iya, tumpukan buku, bawa spidol, udah tinggal sret, jadi deh tuh di papan tulisnya cakep deh jadinya kan gitu. Nah, Iya ya, itu benar kan, benar. nah gue nggak neutral kan, heeh, udah tes ngajar, udah selesai tes ngajar, tes wawancara tentang keagamaan. Ternyata iya disuruh sholat awalnya, suruh Wih, sholat, kencengin suaranya sholat gitu. Terus sudah suruh sholat, sholat insyaallah ya, heeh heeh. alhamdulillah semua juga sholat gitu kan. Terus suruh baca Quran. Gue awalnya baca Quran ya udah gitu biasa lah ya, kalau baca Quran biasa gitu. Terus yang gue bikin teng gitu ya, apa coba ditanyainnya? Apa? Coba artiin maksud dari ayat ini apa? Wih, Bentar, ini gila, gue langsung kayak, mau jadi terus hafiz Quran? iya makanya gue juga gue tuh alhamdulillah ya dulu belajar nahwu sorof kan gitu ya. Emang sih di sebelahnya ada bahasa Indonesianya juga Iya. gitu kan. Maksudnya Ya tapi kan kalau ragu salah-salah ketika ujinya kan. salah-salah Heeh. terjemahin ya Iya bahaya. takut. Iya. Pas kalau ragu dibaca aja sebelahnya ada artian. Silakan dibaca terus dijelaskan maksud dari ayat ini apa gitu kan. Wah itu Hmm. bener-bener tuh diuji banget keislamannya ya. Berarti emang bener-bener apa ya maksudnya waktu itu gue mikir alhamdulillah ya pesantren gitu. Ada juga sedikit nahu sorobnya gitu ya. Tahu lah ya gitu maksudnya kalau la itu tidak kayak gitu kan. Maksudnya masih masih bisa lah memahami sedikit-sedikit kayak dulu belajar kitab gitu kan. Masih Iya masih ya. ada lah ya bisa memahami sedikit-sedikit gitu kan. Itu bener-bener di situ kayak langsung kayak ketampar sih, ya Allah kami ini baca Quran doang ya gitu, maksudnya kita nggak memahami gitu ya artinya gitu, maksud dari ayat itu gitu, ketampar sih gue Kelamar kepikir ya. iya ya gitu iya baca-baca doang sih gampang ya, misalnya gampang ya, udah jadi kebiasaan kalau baca doang kan, Heeh. ketika memahami arti itu ya juga ya gitu ya, ternyata Tapi itu tentang eh, kepemahaman. heeh. Tapi yang gue penasaran juga apa tadi lo bilang Islami apa? Pariwisata syariah apa? Pariwisata syariah, nah itu jurusan Nah, pariwisata syariah, itu tuh heeh. kenapa dia harus kualifikasinya kayak gitu gitu? Apakah nanti dia harus mempromosikan pariwisata dengan ayat-ayat Iya, Al-Qur'an kah atau gimana? Nah, betul ya apa sih? Kayak gimana betul. sih? Betul betul betul, ini setuju Oh banget iya gue. bener ya. Iya, jadi nggak sebenarnya kan, di bawah Kemenak. Heeh. Jadi kan gue IAIN ini di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama dia punya, apa ya, pemilihan rekrutmennya seperti itu sistemnya, gitu. Maksudnya ada nilai kemodernisasi agamanya, berarti ada nilai agamanya, ada nilai Mhm. sesuai tuntutan pekerjaannya, itu gue sebagai dosen ya, tuntutan ngajar, dan juga secara, psikologisnya dan juga tes psikotes gitu, sama tes, Heeh. cerdasan dan sebagainya lainnya lah itu ya. Itu emang tuntutan agama, tapi setelah gue duduk nih, Iya alhamdulillah iya. lolos kan, Heeh heeh. jadilah gue dosen Filsafat Syariah. Pas gue duduk, gue nggak punya senior coy. Aduh. Maksudnya nggak ada dosen senior benar-benar bidang pariwisata syariah gitu kan. Jadi ketika gue masuk, kajur gue itu, orang bahasa Inggris. Oke. MPD, bahasa Inggris, Heeh. oke. Jadi cocok lah kalau bahasa Inggris emang rata-rata orang yang berkecimpung di pariwisata tuh kalau background-nya ada bahasa Inggris karena dia biasa nge-guide kan, biasa nge-guide bahasa Oke. Inggris kan. Jadi nyambung oke itu masih agak cocok lah ya gitu. Terus pas gue duduk ini ditanyain dong arah jurusan pariwisata syariah ini mau kemana sih gitu kan. Iya, maksudnya mau Mhm. mau meloloskan mahasiswa kayak apa gitu kan. Iya. Nah di situ itu tuh jadi, terpacu juga kan adrenalin, maksudnya kayak belajarlah gue sama senior-senior di bidang fikih, senior-senior di bidang ekonomi syariah gitu ya, di bidang manajemen syariah gitu ya, di bidang manajemen ilmu ekonomi Islam gitu ya. Gue mulailah cari tahu gitu, di mana sih uniqueness dari pariwisata syariah ini gitu kan, Heeh. gitu. Biar ya, eee, emang gimana ya, gue sebenarnya dosen dosen PNS gitu kan, gimana pun, ya hidup gue di sini gitu. Mahasiswa ya Betul. tanggung jawab gue mahasiswa gue, apa perbedaannya ketika lolos secara orang kalau dengar pariwisata syariah, rasanya udah kayak gimana gitu banget denger kan gitu, pariwisata syariah gitu, orang udah mikirnya gimana gitu kan. Apalagi ada lagi istilah halal tourism, Islamic Heeh. tourism, terus ada pariwisata syariah gitu kan. Apa tuh banyak banget istilah-istilah tuh, bener-bener waktu awal masuk, itulah yang gue pelajarin, maksudnya gue cari tahu lah posisi kedudukan pariwisata syariah, terutama di kampus gue nih, Yayan Batu Sangkar apa, gitu. Mmm. Setelah gue setelah setelah membaca review
paper, setelah gue baca-baca paper, jurnal-jurnal, sebagai lainnya gitu. Jadi emang pariwisata syariah itu, dia emang prinsipnya itu berdasarkan kesyariatan gitu. Syariatnya kayak gimana sih? Contohnya dia tahu hadis-hadis hadis-hadis di bidang ekonomi syariah. Nah, hadis-hadis ekonomi itu berhubungan sama perjalanan. Jadi ketika dia sebagai entrepreneur kah nanti lulusannya atau sebagai pemasar itu dia udah punya bakatnya emang bukan berdasarkan konvensional aja, tapi juga secara syariatnya dia udah tahu hadisnya. Terus ada ayat-ayat ekonomi juga mata kuliahnya. Itu belajar juga tuh gimana tuh maksudnya mengekonomikan ayat-ayat itu gitu kan secara di industri pariwisata. Fikih. Dulu gue belajar jujur ya waktu pesantren belajar fikih kayak berat banget gitu belajar fikih ya. Aduh gitu rasanya berat gitu. Gue sampai gue chatting tuh sama dosen sama Kak Kamal waktu itu gue cerita sampai gini. Dulu saya ngelawan Kak ke guru fikih gitu. Sekarang saya rasanya pengen nemuin guru fikih, pengen duduk bareng belajar gitu ya orangnya kan. Nih kayak gimana nih fikih perjalanan nih harus tahu. Dulu gue main-main aja, ibaratnya denger-denger gitu doang, nggak memahami gitu kan. Sekarang bener-bener kayak pengen pengen Ternyata banget sejauh gitu, itu tahu ya. gitu. Iya, terus akhirnya belajar, akhirnya ya itulah syariah itu nggak cuma hanya ada beda cewek dan cowok doang, maksudnya ada gap nih cewek di sini duduknya cowok di sini nggak cuma sekedar itu gitu. Syariat itu emang benar-benar dari perencanaannya sampai dia udah selesai nganter wisatawannya ataupun udah selesai dia bekerja job desk dia sebagai orang pariwisata juga berprinsip syariah. Ternyata kayak gitu setelah gue dalemin. Itulah Menarik beda sih. dengan Iya. beda sama pariwisata konvensional, tapi kelebihannya dia belajar pariwisata konvensional juga, tapi ada tambahannya. Plus ya, ada Sampai plusnya. harus hafal juz ke-30 baru boleh ikut sidang skripsi. Kayak gitu ibaratnya kan, karena di bawah institut agama ya, jadi mau nggak mau ada. Assalamualaikum. Jadi nanti Iya. kalau ketemu ini ya pengunjung, assalamualaikum. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. assalamualaikum. Iya, kayak gitu. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan gitu. Gokil sih. Belajar gitu. Iya, Tapi emang alhamdulillah ya. kalau gue juga kan sekarang di wedding ya di WO sendiri, gue juga ngerasa memang tren sekarang itu lebih ke halal tourism sih, kayak beberapa orang udah mulai sadar akan pentingnya syariat. Jadi jadi gue pernah dapat beberapa klien tuh, Mas, saya pengen dong ada tempat sholat gitu kan, yang dipisah cewek dan cowok, dia bilang gitu. Nah, jadi selama event itu mohon untuk dipisah, oke, gue sediain. Terus juga kalau tamu udah pasti lah ya, udah banyak lah tamu dipisah cewek cowok. Terus makan juga dipisah cewek cowok. Nah, sampai yang paling gue kagetnya itu dia sampai rela untuk menyewa vendornya itu 2. Jadi vendor untuk foto yang cewek ada, vendor untuk foto cowok ada. Itu sampai segitunya orang pengen menerapkan syariat, dan kita selaku WO ya harus siap banget untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Ternyata udah sampai segitunya. Halo. Pep, sorry putus. Oh, iya nggak apa-apa, slow. Tapi gue denger kok. Malum di hutan. Gue sekarang udah di kota sih, nggak bisa ngomong hutan lagi. Kalau di Batu Sangkar, iya gue bisa bilang. Lo di hutan, gue di hutannya desa. Iya. Tapi kalau dekan gue ngomong, meskipun kita kampusnya di desa, tapi kita bisa mendunia. Wih, kelas. Itu dekan gue yang ngomong. Gue cuma ngutip doang dari dekan gue. Tapi emang di daerah mana sih itu Batu Sangkar tuh? Kalau dari Padang nih? Di Sumatera Barat. Dari Padang ke lo tahu Istana Pagaruyung nggak? Yang ada rumah gede itu, rumah gede yang pakai gonjong yang besar, Istana Pagaruyung namanya. Itu dia posisinya itu adalah awal mula kehidupan Minangkabau itu dari situ, dari Pagaruyung itu sejarahnya katanya.
gitu sejarahnya kan. Tapi gue belum ulik juga sih, gue belum baca-baca lagi secara dalam. Tapi gue dengar-dengar dari dari orang-orang sekitar itu namanya Istana Pagaruyung, Oh gitu. Oh kerajaan. deket deket daerah ini ya, apa? Bukit Tinggi ke sana lagi ya. Iya, nah gue di situ Tanah Danau Datar itu dia Singkarak. punya. Nah, sebelum situ. Jadi Oh ya Tanah sebelumnya. Datar itu Batu Sangkar tuh dekat sama namanya Istana Pagaruyung. Terus Mm-mm. tahu desa terindah dulu nggak? Ada sebutan desa terindah yang ada di Sumatera Barat. Dari wartawan wartawan Amerika entah wartawan Prancis ya yang ngomong desa terindah sedunia. Oh iya Dia nih ada peringkat nih. nah itu di Tanah Datar juga di Batu Sangkar dekat sama kampus. Wih keren. Iya nih daerah Pariangan. Pariangan ya. Ya Pariangan betul. Nah, itu. Enggak lah, ini mah enggak desa lah. Ya lu Ya kalau bandinginnya lo jangan jalan sama Tangerang lah. Bekasi lah ya bandinginnya. Iya. Enggak juga ya. Dibully gue langsung orang Bekasi. Kalau dari Padang 2 jaman lah. 2 jam. 2 jam, 3 jam. Tapi nggak pakai macet, beda sama Jakarta. Jakarta 2 jam pakai Nah, macet. Lah jaraknya deket kan, tapi pakai macet jadi 2 jam. Pakai macet makanya. jadi 2 jam. Aduh. Tapi oh ya, gue tertarik sama yang lo tadi ceritain tuh San. Tadi kedengeran nggak gue Sebutin cerita apa? cerita Oh yang kedengeran. bukan nggak cuman makan doang yang dipisah, sampai foto Heeh. pun kan. Sampai foto pun pengennya cewek-cewek sama cewek, yang mempelai cewek ya, cowok sama cowok gitu ya. Heeh. Hal-hal yang kayak gitu ya, terus musola gitu ya, Mm-mm. musola cewek cowok gitu. Nah sebenarnya itu iya sih orang sekarang udah kalau yang benar-benar dia ibaratnya pengen emang Islam gitu, syariat gitu, emang sedetail itu pemikiran itunya. Iya. Dan Tapi, gimana gimana? yang bikin gue menarik itu adalah apa ya misalnya lo bisa gitu menyelenggarakan WO yang benar-benar requestan kayak gitu. Kalau gue jadi lu mungkin panik juga ya gimana menyesuaikan gitu. Tapi Gila sih. dan sama lu ya keren sih itu. Iya, karena ya sama kayak lu lah tadi. Gua nggak ada Heeh. background di pariwisata. Ya kan, backgroundnya kalau background event lapangan oke lah. Nah, ya salah satu cara gue untuk belajar pariwisata syariat ya banyak baca literatur, terus sekarang banyak YouTube, terus juga banyak apa namanya ya dokumen-dokumen dari dari orang-orang yang pernah ngejalanin wedding syariah, terus juga pengalaman kita di pesantren juga kan bahwa oh ini tuh harus dipisah, terus dulu kan kamar mandi toilet kan dipisah, terus kayak Iya apa betul. masjid udah pasti dipisah. Nah kayak gitu tuh gue langsung kepikiran oh berarti kira-kira kayak di pesantren lah, kira-kira kayak gitu. Iya betul. Ya Nah itu setuju. Tapi ya diterapin. itu bisa jadi nilai uniqueness juga sih di WO lah nanti gitu. Bener Soalnya kan ya. banyak bisa banyak yang pengen kayak gitu. Tapi kalau udah orang berharap seperti itu tuh menurut gue mudah-mudahan ya gue berharap ya banyak juga Mm-mm. sih yang akan akan menerapkan kayak request kalau kayak gitu San gitu Bener. kan. Nah memang kalau gua rasa ya, mungkin karena ini kan PR-nya dari Kementerian Agama ya, kalau tadi lu cerita ya. Mm-mm. Si pariwisata syariah ini gua rasa sih belum terlalu banyak publikasi yang menjelaskan Mm. bahwa bisa loh pariwisata itu dibarengi dengan agama Syariat gitu, betul syariat bisa loh gitu. Nah, gue lihat sih selama ini belum ada sih, atau betul. gua nggak tahu di mana publikasinya. Tapi kalau misalnya itu udah ada, terus dipublikasiin, terus di endorse ke selebgram, ke artis, itu gokil sih. Kayaknya bakal dari luar negeri pun kayaknya datang ke Indonesia. Iya betul setuju Iya kan? banget. Iya Untuk betul setuju banget. nyobain, Jadi apa? eh perjalanan wisata kan Ya, perjalanan perjalanan wisata religi lah jadinya gitu kayak religi gitu. ya jadi kadang gue juga berpikir ya waktu dulu-dulu ya, waktu baru di pariwisata syariah berpikir gitu. Pariwisata ini kan happy-happy ya. Maksudnya senang-senang gitu ya, Nah, senang-senang gitu, happy-happy gitu. Gimana cara mengarahkan happy-happy ini emang sesuai syariat?
secara simpel di otak gue gitu kan berpikir. Happy-happy ini emang Iya. sesuai happy berdasarkan syariat Islam gitu. Gitu. Jadi sempet kepikir kayak gitu tuh gimana nih PR banget gitu. Maksudnya PR kan, gimana bisa Heeh heeh. menunjukkan hal seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan aja. Emang sih di kampus yang benar-benar ada yang gua tahu ya, sekedar gua tahu yang ada pariwisata syariah itu pertama kan Yen Batu Sangkar kampus gua, Mhm. Yen Bukit Tinggi itu masih di Sumber Heeh. kan, Mataram. Iya, UIN Jakarta ada? Mataram. Jakarta belum, Wih, UIN Jakarta belum malah di luar ada, Jawa itu. ya? Iya, terus kalau yang di Jawa tuh baru-baru ini ada di Parepare di kalian itu ya, di Tulung Agung Oh, Tulung Agung, heeh. Tulungagung. Sama yang baru buka banget kemarin ini di Aceh. Emang Oke. kayaknya yang lahirnya itu emang sebagai destinasi pilihan ini ya, destinasi pilihan halal tourism gitu, Mhm gitu. mhm. Tapi gini loh yang bikin bikin PR gue juga nih San sebenarnya kalau gue jujur. Heeh, Bagaimana orang nggak merasa takut gitu dengan Islam, apa ya, prinsip Islam itu di dalam kegiatan pariwisata gitu. Kadang orang udah betul. kepikiran kepikiran Islam tuh udah, gitu kan, maksudnya kayak, "Aduh ribet deh harus begini," atau apa, gue berpikir seperti itu gitu kan, karena gue banyak baca-baca paper juga, adalah Iya. beberapa namanya parno, apa ya, parno parno lah ibaratnya parno dengan istilah Islam itu gitu Mhm kan, mhm. berpikir itu gitu kan. Padahal, padahal selamanya kan jadi kadang ketika kita bilang pariwisata syariah tuh untuk orang yang agak parno gitu tuh berpikir kayak Iya terlalu sih. kadang juga ada orang berpikir, "Kok mengeksklusifkan diri sih?" Gitu. Maksudnya, kok sok banget gitu pariwisata syariah kok sok kayak mengeksklusifkan diri, "Gue ini loh pariwisata Iya. syariah," gitu. Ada yang berpikiran kayak gitu juga gitu kan, mikir kayak gitu. Tapi ya Tapi namanya itu heeh, iya, tapi kalau menurut gue ya, Pep, bisa sih kayak gitu dimulai di Indonesia, tapi tidak dulu dengan, konsep-konsep yang langsung dalam. Jadi mmm, santai aja dulu, betul, kayak kayak kita ngambil poin-poin yang di luarnya dulu lah, kayak sholat ternyata kalau kita jadi pemandu wisata, bisa dijamak, kayak gitu. nah Terus betul kayak betul, kayak apa, minum harus pakai tangan kanan ya, kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak yang menurut betul. gue sih kayak hal-hal simpel dulu, kayak kayak gitu. Nah, nanti kalau ternyata peminatnya udah banyak sih mungkin bisa lebih dalam Islamnya yang diterapinnya sih. Kalau yang gue ajarin juga gue ngajar teknik pemandu juga ya, teknik pemandu, Mhm, pariwisata gitu. Gue juga menerapkan itu. Jadi, seorang guide tuh nggak cuman ngasih tahu ini daerah ini adalah kekuatan, menjelaskan deskripsi tentang suatu objek wisata atau gimana, nggak cuman itu gitu. heeh, Tapi pengennya contohnya nih ya, mohon maaf nih, mhm, ada kuburan. Kuburan katanya ada nilai apalah gitulah ya tahu mhm kan, atau mhm, nilai iya iya, legendanya gitu sampai sampai orang tuh mau duduk, ada harus begini-begini dulu baru bisa kecapai atau gimana gitu ya. Secara secara prinsip syariatnya kadang kan itu kadang ada yang menyalahi ya, ada yang iya, menyalahi aturan gitu. Nah, gue mengingatkan kepada mahasiswa itu bagaimana ketika itu jadi poin, pariwisata, itu kan poin mhm, sebenarnya ya, orang bener, penasaran kan, pengen tahu gitu. Ini kuburan kalau diukur katanya, panjangnya beda-beda terus, gitu kan. Si A ngukur 15 sentimeter, si B ngukur jadi 30 atau apa kayak ada kayak gitu kan. Kan itu jadi kalau nilai jual bagus ya untuk dijadikan paket gitu kan, orang pengen coba ngukur sendiri gitu kan, itu kuburan kayak gimana gitu kan. Nah, tapi yang dikhawatirkan adalah ketika itu, "Oh iya, wah sakti nih kuburannya nih, oh siapa nih, heeh, ini isinya Habib apa atau enggak isinya Syekh atau apa ya, dengan iya, secara secara apa, ceritanya cerita yang katanya gitu ibaratnya kan, atau enggak, "Ini dulu orang hebat nih, dulu mati nih kayak gini nih, meninggalnya kayak gini, jadi dia kayak gitu kan. Jadi orang kalau ke kuburannya harus pakai ini dulu, sungkem dulu atau heeh, enggak harus apa, ada kegiatan ritual yang aneh-aneh, maksudnya yang bukan sesuai syariat Islam gitu ya. Sebenarnya kan kalau dijadikan pariwisata kan bagus ya, tapi bagaimana bagus. gue mengingatkan pada mahasiswa itu, bagaimana ketika dia mengunjungi itu, dia tetap ingat semua ini kekuasaan Allah, gitu. Wih, Gitu, maksudnya itu yang gue tanamkan ke mahasiswa tuh, gitu kan. Ya meskipun objek wisata ini ada ceritanya dulu, legenda putri ya? ini adalah legendanya kan kadang bahkan objek wisata sengaja tuh San, dia malah dibuat tuh legenda supaya laku.
Ada yang kayak gitu ada yang kayak Iya, gitu, bener gitu. bener. Mahasiswa gue magang di suatu tempat daerah ya, di kampungnya dia gitu kan. Karena waktu itu Covid, jadi dia magang di kampungnya gitu, dia mau ke situ, terus dia mau mengembangkan objek wisata, terus kata kata masyarakat di sana, "Bikin aja ceritanya begini begini begini," gitu. Jadi maksudnya biar bisa dijadikan daya tarik orang mau berkunjung gitu kan, gitu. Terus kata mahasiswa mahasiswa gue, "Bu, gimana Bu, emang pariwisata itu harus ada cerita historinya dulu gitu biar orang mau dateng gitu, kalau enggak emang harus ada nilai uniknya gitu, harus ada nilai kelebihannya sampai orang mau berkunjung," gitu kan. Tapi nggak sampai harus dibuat gitu atau enggak diceritakan kalau apa, cuci cuci baju di sini atau enggak cuci wudhu di sini nanti jadi apa gitu, maksudnya Heeh. lancar ininya, lancar itunya, dan sebagainya lainnya gitu. Itu kan itu yang hal yang kayak gitu kan. Bagaimana nggak apa-apa wisatawan datang nyobain cuci di situ dan sebagainya, ya nggak masalah kalau gue gitu kan. Tetapi sesuai pariwisata gitu, jadi nilai unik. Tapi bagaimana ketika dia emang ke sana melakukan ritual itu, mikirnya bukan karena ritualnya gitu, mikirnya emang semua ini emang udah kekuasaan Allah gitu. Oh iya ya airnya dingin, tapi nggak berarti harus apa, dinginnya aneh atau bagaimana, atau ada ceritanya dulu apanya lah, sampai air tuh bisa berubah jadi begini, ya kayak Iya, gitu-gitulah, nggak mesti harus digituin banget gitu kan. Tapi ya itu gue kaget juga, sampai kejadian disengajain ya? banget gitu deh. Heeh. Iya, disengajain banget di suatu daerah yang emang objek wisatanya belum terkenal gitu. Sampai, apa ya, cerita legendanya bagus gitu, karena harus dibikin nih gitu biar orang mau berkunjung gitu. Mahasiswa gue juga kaget kan, "Duh, gimana Bu?" Dia nanya, "Ya ampun," aku juga pas dengar, "Ya ampun," segitunya gitu. Nggak mesti harusnya buat objek wisata kayak apa kek, tapi dia mikir dimulai dari situ awalnya gitu. Kalau nggak kayak gitu susah Bener jualannya, dia bener. mikirnya gitu kan. Jadi gue tanamkan ke mahasiswa gue, meskipun lu ngajak meskipun kalian ngajak wisatawan yang bukan non-Islam pun gitu, mereka percaya dia melakukan ritual itu ataupun percaya dengan itu, nggak masalah, tapi tetap kalian punya nilai yang harus kalian tanamkan, semua itu kekuasaan Tuhan gitu. Apapun Iya, terjadi, ya pasrahin ke Tuhan, Tuhan yang menentukan meskipun mau 7 hari 7 malam di situ, ya kalau nggak Tuhan yang berkehendak yang akan kun fayakun ibaratnya kayak iya gitu iya. kan, gitu. Nah itu ditetapkan itu moral hal seperti itu gitu, simpel sih, mereka Simpel ya. bebas, nggak berarti kita harus ditutup, objek wisatanya ditutup, close, gara-gara orang pada nggak sesuai syariat Islam, kita tutup aja, kita rubah posisinya jadi apa, kita buat pemandian itu jadi masjid, biar apa, maksudnya nggak harus Ya, segitunya, gue mikir gitu, nggak harus iya iya iya. segitunya. Tetap harus berwisata seperti biasa tetap gitu, tapi meskipun ada nilai hal-hal seperti itu gitu, jangan Setuju itu setuju. yang kita taruh boleh jadi nilai jual, tapi tetap ketika dia datang meskipun dia non-Islam, tapi tetap kita ingatkan apapun terjadi dia kehendak Tuhan gitu, meskipun dia Mhm. bukan non-Islam gitu, meskipun, dia orang luar negeri ataupun bukan dia nggak percaya gitu, tetap harus diingatkan semua itu ya atas, God, God yang menentukan gitu. Itu Iya, yang gue bener. tanam. Wow, Iya, tuh. karena menurut gue juga memang, ya banyaknya pariwisata di Indonesia itu, tumbuh dari cerita-cerita masyarakat, dari Nah, legenda, terus betul juga betul. bahkan ya sekarang kan kita taunya hoax kan, ya mungkin hoax itu juga dari Mhm. dulu udah ada sebenarnya gitu. Iya Cuma betul, cuma netizen. dikemas iya, dikemas, dipercayai sama warga sekitar, ya akhirnya akhirnya jadi sebuah objek pariwisata yang menarik gitu Iya kan. iya, bener bener, kan emang itu, makanya gue juga kaget tuh pas gue cerita kayak gitu kan, "Bu, Iya disuruh iya bikin iya cerita iya. Bu, apa Bu?" Gitu, ya Allah. Ya gitu, Tapi maksudnya seru ibaratnya sih ya. sih. Seru sih Mhm. berarti implementasi, pariwisata syariah tuh memang benar-benar harus pelan gitu ya, harus pelan-pelan, harus, istilahnya melekat sama masyarakatnya tuh harus bener-bener cari timing yang benar gitu kan. Jangan sampai mereka Nah, jadi kesinggung kan dengan adanya mmm, syariah ini kan, kayak gitu. iya. Terus kan gue mau nanya nih San, gue balik nanya nggak Apa apa-apa ya? tuh? Iya dong boleh. Waktu waktu lo WO secara Islami nih gitu, kan tamu kan nggak mesti orang muslim dong yang datang diundang Betul. kan? Masa lo ngecekin KTP, "Maaf Pak, Mhm. KTP-nya bukan Islam, Bapak di Iya. pintu yang sono," gitu kan, nggak Heeh. mungkin kan, gitu kan. Enggak gitu. Nah gitu, gue pengen tahu nih respon tamu ya ketika lo memberikan servis, "Maaf Pak,
perempuan di sini, istrinya di sini, yang Iya. suaminya di sini gitu. Pasti dia, "Kok gue jauh dari suami istri gue Iya. udah ke sini ya?" Ya pasti ada lah yang kayak gitu atau bagaimana. Namanya juga, people ya, manusia itu kan unik gitu ya, nggak satu, Heeh. gue sama lu beda, semua orang pun beda gitu kan. Pasti nggak gue pengen tahu nih respon tamu yang dateng gitu ketika lo memberikan servis kayak gitu tuh gimana gitu, San? Kalau lu mau tahu, yang protes Mhm. itu justru orang Islam. Oh, Pakai malah yang itu kerudung ya? pakai Heeh, kerudung, dan dia waktu itu bilang ke tim gue, "Ini kenapa kok nikahan kayak gini ribet banget?" Katanya gitu. Gue nah kaget dong. itu kan. Wah, gila nih kata gue. Kok responnya kayak gini gitu kan. Tapi memang dari WO gue sih udah prepare. Gue udah prepare bahwa akan ada orang-orang seperti itu. Nah, akhirnya gue memang saranin si pengantin untuk bikin kayak website undangan pernikahan gitu kan, biasanya kan. Nah, di situ Mhm, tuh udah ada kayak step by step atau protokol yang harus dilakukan gitu. Jadi mereka ketika ketatnya. nanti datang tuh udah baca dulu di rumah atau misalnya di mana, oh nanti ternyata ada 2 gate nih, yang cewek sama cowok gitu. Tapi tetap udah dikasih tahu kayak gitu juga di hari H, tetap aja ada yang protes Ada yang gitu. Ada kalau yang kayak gitu. emak-emak gimana? Ya itu Kalau mama yang emak-emak gimana protes, emak-emak? yang protes Ya, mama. emak-emak ya nanya, kata mama, "Gimana tidak atur-atur?" Iya, "Ini iya. saudara saya loh yang nikahan," katanya gitu kan, Sam "ini tahu nggak, sampai gue ini yang nikah iya, anaknya si ini ya." heeh, sampai gue denger tuh ada yang ngedumel lah setelah keluar dari situ. "Aku tuh nggak kenal siapa-siapa loh di nikahan ini. Gimana aku bingung, kan Iya. aku cuma nemenin kamu." Kocak. Iya iya iya, betul betul ya. Ya bener Lucu kalau sih. kasusnya kayak gitu Iya, kan heeh, lucu kasusnya sih, kayak lucu. gitu makan juga bingung kan gitu. Tapi justru Iya sih kayak bener bener itu kan kayak kayak menurut gue kayak orang-orang yang non muslim, kayak yang nggak pakai kerudung, terus, apa namanya, dan gue nggak tahu itu KTP-nya Islam atau non muslim. Tapi sejauh ini nggak ini sih, mereka, "Oh gitu ya? Oh ya baik." Nah jadi mereka malah lebih nerima dan mungkin penasaran juga nyoba gitu kan, ini kayak gimana sih di dalam gitu kan. Nah justru malah mmm, penolakan-penolakan tuh datangnya dari kita sendiri gitu sebenarnya, iya betul 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 gitu. betul, setuju setuju. Nah itu ya, PR bagaimana ya merubah PR sih, persepsi PR. gitu Heeh. heeh, persepsi orang gitu. Padahal ya tapi gue apa, setuju sih saran lu yang sebelumnya udah di notification ya Announce kepada ya heeh, heeh, udah di-announce dikasih notif ya notif. kepada tamu gitu heeh, kepada tamu gitu. Iya, Kalau prosesi itu akan seperti itu gitu bener. kan. Jadi nggak Terus contohnya heeh, kayak WO gue juga itu selalu mhm, nginfoin, ke apa, ke tamu kalau area, wedding-nya itu, misalnya tanah atau, pasir. Nah, itu gue selalu nginfoin tuh. Nah, karena oh, kenapa? Sering banget orang salah sepatu, terutama cewek. Itu dia pakai iya high iya heels, lo bayangin aja, terus iya, jalan di tanah atau jalan di tanah, pasir. heeh, Nangis lah iya ya. jadinya, Iya, keseribet, belum gitu. pakai gaun lagi kan, Iya, belum bengong, pakai gaun. gaun-gaunan, aduh udah nenteng, udah megangin baju, nenteng Iya, sepatu rasanya kan, makeup makanya udah cetar kan. makanya itu penting banget sih kayak info-info sebelum event itu. Ya di website sih yang paling enak sih, website atau di undangan-undangan pernikahan yang digital kan sekarang gampang kan bikinnya kan, kayak gitu. Iya iya bener, manajemen resiko ya, manajemen resiko ya Nah, hal itu kayak gitu. bahasa bahasa dosennya itulah kira-kira. Aduh. Tapi Iya gue iya. seru nih, maksudnya gue juga dulu punya cita-cita jadi dosen sih, kayak kapan ya gue bisa bisa jadi dosen. Sebenarnya kayak cuman pengen berbagi ilmu gitu kan. Dulu sempet sih waktu kuliah jadi asdos, tapi kan beda ya pressure-nya kan. Beda, saya bisa dilakukan penelitian kan biasa Iya. kayak gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang gitu apalagi udah ada namanya konsep kampus merdeka nih. Nah, kampus Hmm, merdeka ini butuh banget praktisi-praktisi untuk ngajar. Nah, oke. ini peluang buat Wih, lo gitu. Di menarik mana nih, menarik nih. sebagai iya, peluang bagi lo sebagai praktisi ngajar. Di kampus gue udah ngundang itu kepala dinas provinsi Sumatera Barat untuk ngajar. Hmm, Emang katanya ya, emang sih sibuk, gue akuin secara kepala dinas provinsi ya gitu. Sesumbar kepala dinasnya doi gitu kan. Tapi bagaimana beliau tuh dari segi lapangannya. Kayak gue ngobrol sama iya. lo, gue
Gue ngobrol Iya. segi gue dari segi research, sebagai gue secara edukasi gitu ya, Heeh. dari teori. Pas gue nanya ke lo kan gue nanya, "Di lapangannya kayak gimana sih, San?" Gitu kan. Terus lo ceritain Bener. ternyata ada respon masyarakat kayak gini lo melakukan penerapan seperti ini sebagai itunya. Itu kan ilmu juga di gue ibaratnya gitu kan. Nah, Iya. jadi gue tandem lah sama si kepala dinas ini sama beliau, gue tandem. Jadi gue bikin secara konsep teorinya, beliau mengimplementasikan atau menceritakan secara masalah di lapangan kayak gimana. Dan di kampus Merdeka tuh kayak bakal kayak gitu. Jadi butuh seorang praktisi untuk join ke kampus university gitu. Jadi ini peluang bagus nih ngerasain gitu. Apalagi udah S2 kan? Udah Udah. wisuda. Apalagi udah Udah. wisuda kan secara apa ya kan kalau dosen tuh wajib S2 kan Iya, gitu. wajib. Wajib S2 secara dari pendidikan itu udah terisi gitu. Jadi tinggal Mhm. lo nanti bisa nih masuk gitu sebagai apa bagian bisnis digital, apalagi kan butuh banget kan orang-orang praktisi di bisnis digital gitu Banget, kan, itu iya. bisa masuk, Karena bisa sekarang masuk tuh. gue lihat juga nih, tadi gue baca berita nih. Nah, baca berita tuh sekarang Wamen Parekraf itu lagi memang fokus pariwisatanya di pemanfaatan digital. Karena kan COVID ini juga banyak mendampak pariwisata kan ya, Pep. Betul Nah, betul salah betul. satunya memang yang gue jadi concern itu, oh ternyata digital juga jadi pintu gerbang sih untuk meningkatkan pariwisata, kunjungan, atau bahkan mungkin sebelum mereka datang tuh si digital tuh meng-highlight dulu lewat 3D animasi Mmm, kah, lewat kartun-kartun atau lewat apa informasi-informasi. Nah, kayak gitu kan ternyata ada keterkaitannya kan digital sama pariwisata gitu. Banget. apalagi ya gue sampai ada di kampus di jurusan gue ada mata kuliah itu, pariwisata Oh digital, ada? yang ngajar Oh orang IT, ada. iya ngajar orang IT. Oh. Yang ngajar orang emang IT. Jadi emang bagaimana mendeskripsikan pariwisata itu dalam bentuk digital. Minimal bisa bikin kayak web web Iya, informasi tentang sebuah desa atau bagaimana. Ketika ke klik Google ada informasinya. Kalau kayak gitu kita nggak menginformasikan kayak gitu orang mana tahu. Ibaratnya kayak gitu betul. kan. Iya, sekarang Minimal kan orang itu semua aja minimal web-web. standar. Iya, minimal standar itu aja. Lo mau kalau tanah datar, tadi lo searching kan tanah datar atau nggak batu sangka lo searching keluar kan informasi-informasinya Muncul, gitu. ya. Nah, bagaimana bisa menarik wisatawan itu untuk gue mau oh ya ternyata banyak ya option ke tanah datar tuh ke sini 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 gitu. Mm. Sebenarnya gitu. Itu Tapi emang ada perlu banget. tapi ada pengaruhnya nggak sih, Pep? Kalau kan lu udah terjun di pariwisata ini dari sebelum COVID kan. Nah, itu ada pengaruhnya nggak sih ke minat mahasiswa kah atau ke apa namanya? Lu bingung nih ngejelasin di masa pandemi ini ada nggak sih mahasiswa yang nanya lah, ini gimana ya Bu, selama pandemi ini gimana caranya supaya pariwisata bangkit? Nah, ada lu sempat nemuin kayak gitu nggak sih? Itu sering banget, apalagi pas banget ya momennya mahasiswa gue yang tadi gue ceritain. Itu angkatan pertama itu pengen KKN sama magang. Secara dia dari masuk tuh udah cita-cita nih, pengen magang di Mhm, Jakarta lah, pengen magang di iya, sini lah, pengen di sini lah, dengan objek wisata dan sebagainya lainnya gitu kan. Udah di mhm, udah di udah di ini cari informasi dan sebagainya tuh ujung-ujung Covid, iya, lockdown, nggak ada gitu kan. Situ sempet ini sih mereka kayak putus asa. Pertama putus asa oke, sih, "Ya Bu, kesempatan untuk magang," gitu ya, ibaratnya disia-siakan aja gitu di rumah gitu kan. iya, Terus, kasihan sih. terus udah gitu juga pas banget gue banyak ngajar yang harus ada demonstrasinya, maksudnya harus praktiknya, gue mempraktikkan gitu. Itu PR juga deh gue Mhm, gitu kan, bagaimana gitu, kayak gue ceritain teknik memandu ya, bagaimana posisi kaki mahasiswa itu ketika dia di bis gitu kan. Pasti kan kalau gue itu kan gue gampang ya, gue tinggal bawa bis kampus, terus suruh jalan, terus mereka tes gitu. Jadi iya, mereka bisa tahu posisi yang enak untuk berdiri gimana. Lah kalau kayak kayak gini gue gimana ngejelasinnya kan, kayak gitu kan, gue PR juga gitu. Terus sempat juga down waktu itu, maksudnya kekhawatiran gue juga adalah, minat orang iya, untuk kuliah di pariwisata. Secara tadi gue bilang kan, minat yang mau masuk kuliah pariwisata aja sedikit gitu, maksudnya masih masih sedikit yang benar-benar sadar akan gue pengen kuliah di pariwisata sebagai penggiat pariwisata nanti gitu tuh sedikit gitu kan. Ditambah lagi Covid gitu. Aduh mau nah, jadi apa gitu kan. Tapi ya semua ada hikmahnya. Setelah mulai bangkit orang baru sadar San.
Hmm. Ternyata pariwisata lah yang menggerakkan ekonomi mereka. Nah, Nah, mulai itu sih. sadar. Biasanya nih kalau orang yang jual sanjai, rame, mau hari weekend kek, mau enggak ada aja Heeh. yang beli. Nah, tiba-tiba Covid, Tiba-tiba Covid, nggak heeh. ada nggak ada, terus kepikir sama dia, iya ternyata pariwisata tuh penting ya, nggak sepele, gitu. Di situ mulai Mmm. sadar, berarti gue harus melakukan improvisasi untuk ini supaya pariwisata di Sumbar maju, ya gue juga maju. Contohnya gitu, atau enggak contohnya songket-songket Sulaman udah banyak nih ya, gitu kan. Terus Mhm. tiba-tiba wisatawan udah mulai down turun, Covid, dia juga bingung kan, ini barang produk tertumpuk gitu kan. Akhirnya kepikir, "Oh Iya, iya ya ternyata penting ya. nggak ada wisatawan, nggak ada tamu heeh, ternyata penting ya, ribet juga nggak ada tamu," gitu. Meskipun dia ngerasa dulu santai aja, dia cuma jualan di pasar biasa, nggak ada urusan sama pariwisata, ibaratnya kayak gitu kan. Bukan di objek Mhm. wisata, dia jualnya di pasar aja gitu, tapi yang belanja kan tamu, gitu kan. Iya Apalagi benar. sekarang akses akses ke Sumbar ya, akses ke Sumbar tuh, ibaratnya kalau orang suruh berlibur ya, kalau San gitu, lo suruh berlibur, pasti pilihan lo, Bali kalau nggak Jogja. Benar. Karena akses gampang. Ya akses gampang, naik naik mobil pun lo bisa nyampe Jogja yang deketan gitu kan, atau nggak Bandung, kan akses situ. Tapi kalau ke Sumbar itu kan PR, PR ya. gitu kan. Jadi tuh, akan akses yang seperti ini juga mengakibatkan gimana ya, ternyata bener pariwisata nggak main-main, gitu. Maksudnya Mhm. emang ternyata kalau pariwisata bangkit, ekonomi gue juga bangkit, dagangan gue laku. Akhirnya kepikirlah masyarakat di situ emang ternyata pertama caranya adalah membangkitkan orang mau wisatawan tuh mau wisata lagi, Datang ya. gitu ibaratnya, dateng, akhirnya bikin itu. Ternyata alhamdulillah sekarang udah mulai kan ada standar protokol, kesehatan, alhamdulillah nih San, setiap gue lewat Batu Sangkar, Bukit Tinggi kan gue kampung di Bukit Tinggi kan, jadi weekend gue selalu pulang kampung. Itu selalu ketemu sama bis-bis pariwisata lagi. Sebelumnya tuh pada bengong yang punya bis gitu kan. Iya Iya udah iya iya. nggak narik, dari mana, kayak gitu. Sekarang udah kayak seneng banget, alhamdulillah udah rame, ada ini, nah mulai tuh jualan romai raku, yang ini. Semenjak itu tuh baru aware, baru, oh iya ada Mhm. kegiatan pariwisata baru semangat. Baru, oh iya Iya. saya mau, gitu. Ya semuanya ada hikmahnya juga di balik ini, kayak Heeh. gitu. Iya, benar sih kata lu karena, secara tidak sadar pandemi ini juga bikin kita tuh melek bahwa ternyata menurut gue malah roda utama sebuah negara ya, di ini di luar dari produksi ya, kayak produksi mobil, Mhm, produksi kayak gue iya misalnya betul. minyak, Tambang. gas, Nah, tambang kalau itu tambang, nggak usah disebutin lah karena itu udah pasti komoditi iya, utama. Nah maksud gue iya, heeh. setelah itu salah satu hal yang baik membangkitkan ekonomi itu bener kata lu itu pariwisata. Oke, kalau, dari lu nih, lu selaku istilahnya lu pelaku dan istilahnya pengajar, juga pernah jadi pelaku, terus mungkin lu nantinya akan jadi, apa namanya, salah satu yang terjun di dalam bisnisnya itu sendiri kan. Nah, Pengennya lu gitu. punya ini nggak, saran atau, masukan untuk anak muda, atau untuk pemerintah, atau untuk masyarakat? Nah, lu punya saran nggak kira-kira? Saran sih nggak terlalu ini banget ya, maksudnya nggak terlalu muluk-muluk atau gimana gitu sarannya. Pengennya sih memang gini loh, ketika lo udah ngomong pariwisata, ya lo ngomongnya gimana lo share happiness gitu, memang berbagi kebahagiaan gitu. Jadi dimulai dari diri lo sendiri harus bahagia gitu. Maksudnya, jadi nggak usah ngomong-ngomong pariwisata dan sebagainya lainnya, kalau diri lo sendiri aja belum bisa menerima kebahagiaan itu yang bisa lo share ke orang gitu. Jadi maksudnya jadi saran gue ya, siapapun itu gitu, ketika lo pengen terjun atau lo bener nggak ya jago di pariwisata gitu. Ya itu, gue akuin selama ini gitu beberapa tahun ini belakangan ini emang ketika lo udah hidup di pariwisata gitu, orang tuh nggak pernah mempersempit jalan lo gitu. Maksudnya gue butuh nih jujur ya, gue butuh, penginapan. Yang Iya ngasih tahu bukan orang penginapan, yang ngasih tahu malah orang bus, iya, benar benar. gitu. Lo butuh bus. Yang ngasih tahu bukan orang bukan orang busnya ataupun yang ngasih Iya tahu bukan orang, yang lagi jalan atau apa gitu, yang ngasih tahu tuh ya bahkan orang penginapan yang nawarin kan.
ada kendaraan ini, ada ini, ada itu. Nah, jadi makanya gue bilang, disitulah rezeki pariwisata itu gitu ya, nggak cuma dari satu pintu, satu gue bergantung sama kepala dinas, gue bergantung Mhm. sama menteri, gue bergantung sama itu, enggak. Tapi bagaimana, ya lo memposisikan diri lo emang harus, baik ke semuanya gitu, lo Iya. harus baik ke semuanya gitu. Karena di industri pariwisata tuh nggak jangankan apa, mungkin ada bisnis, namanya bisnis ada sikut-menyikut atau bagaimana mungkin ada ya gitu. Mhm. Tapi semua yang gue tahu, semuanya saling support, gitu. Bahkan yang rental mobil pun kayak gitu kan. Mhm. Yang kita tahu rental mobil dari mana biasanya? Si guide yang nawarin kan. Saya punya Iya. teman bisa rental mobil kayak gitu. Itu juga seorang guide itu bisa tahu dari mana, dari objek apa, dari sebuah objek wisatanya. Oh, si ini bagus buat jadi guide dan sebagainya. Jadi emang kalau mau pariwisata ya enggak lo harus fokus kepada satu hal atau bagaimana. Tapi ya gitu, makanya bagaimana diri lo bisa bahagia sehingga lo bisa membahagiakan orang lain juga, gitu. Luar Mantep nggak? biasa luar biasa. Mantep nggak? Iya iya, benar benar. Itu Iya. energy of happiness ya, kira-kira kayak gitu Iya, ya. benar. Jadi Jadi kalau lo itu bahagia, lo share mhm. kebahagiaan lo, akan datang aja kebahagiaan yang lain untuk lo. Itulah pariwisata. Gitu. Gokil. Salut gue sama lu sekarang. Itu Keren. beda lah sama Pepi yang dulu ya. Emang gimana dulu ya, Mbak? Kenakalan remaja. Iya Ya, iya. mudah-mudahan ya bisa Ya bermanfaat ke yang mudah-mudahan lain. betul, benar-benar mudah-mudahan dari obrolan kita kali ini tuh bisa jadi ya kalaupun tidak jadi ilmu jadi pembuka pikiran bahwa ternyata pariwisata tuh hal yang memang sangat harus dimiliki sih, jiwa kepariwisataan itu menurut gua harus dimiliki oleh semua orang sih gitu, Orang ya tuh kan? nggak cuma punya objek wisata Iya, aja gitu. betul, Ya, mentang-mentang gue iya punya kan? warung gue jadi baik gitu, nggak juga Nah, ibaratnya gitu. bener. Kita selaku pembelinya juga harus mendukung pariwisata itu, ya kan? Terus kita sebagai warga Bogor misalnya gitu, atau warga apa Sumatera Barat tuh harus mendukung juga pariwisata gitu kan, dengan mempromosikan, update di Iya, IG, bisa promosi heeh, seperti di itulah kayak IG gitu-gitu. atau apa gitu. Ibaratnya kan update IG kan lo men-share kebahagiaan lo kan, lo di sebuah objek wisata ini orang Mhm. akan bertanya kan, "Ini di mana sih?" gitu, atau apa, "Ini kok bagus sih?" dan lain-lain, gitu. Seru seru seru. Tapi ini Aduh, jadi 4 ngomong SKS apa nih tuh. gue? Iya, makanya ngomong apa gue ya? Seru kali ya jadi murid lo ya, dengerin Ibu Pepi Iya ngobrol ngomong nih. ibu nyocos terus kan. Iya iya iya. Thank you ya Pep, udah Sama-sama. mampir di webcast gue. Gue Mudah-mudahan juga nanti sangat heeh, mudah-mudahan jadi sangat inilah, jadi ilmu. iya, gue juga sangat senang udah diajak sharing-sharing kayak gini, ya nggak Iya, sih? Momen yoi. banget momen banget ini. Makanya gue pas diajak ini gue mau Ya kenapa gue banget ya. semangat banget bikin webcast ini tuh karena ya buat diri gue sendiri ilmu itu banyak banget yang masuk Pep, asli, serius. Iya iya, betul betul. Jadi Mhm. pengen bikin juga gue nih. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Udah niatnya ada ya, niatnya dulu ya, semua dimulai dari niat. Betul. Nah, setelah itu kan setelah ilmunya buat kita sendiri minimal di-share ke orang lain ya siapa tahu jadi ilmu juga manfaat gitu kan. Dan gue berpesan banget kepada lu, San. Apa Ayo tuh? semangat, Nah, semangat mencari lagi masuk ke universitas, masuk ke kampus. Praktisi itu harus masuk ke kampus. Gue tunggu momen itu, oke ya nggak sih? mohon mohon bimbingannya Ibu Pepi. Nggak bimbingan, so support all Oh, of them, iya iya iya. semuanya. Gue doain lo nanti akan Amin. dapat kabar ke gue, lo ngajak. Gue tunggu. Siap, ya. Meskipun nggak jadi Oke, meskipun nggak jadi nggak research, meskipun nggak jadi heeh, pengabdi, tapi minimal lo bisa berbagi sharing yang sudah lo punya ini sekarang nanti ke yang lain. oke. Amin amin, doain aja, ya nggak? Oke, Oke. thank you ya Pep. Sama-sama, San. Salam buat Salam keluarga ya. iya, salam buat Buat keluarga. anak-anak, buat Pipi, apalagi udah lama gak ketemu Pipi. Iya, nanti gue salamin. Oke, Oke. assalamualaikum warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Iya.